teman orang muda Katolik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa jaga prokes. Oke, pada kesempatan Advent kedua kali ini, kita diajak untuk berbenah diri dalam berkomunikasi dan relasi kita kepada sesama kita, terutama kepada orang muda Katolik. Selama pandemi, kita seringkali menjumpai komunikasi atau relasi yang buruk antara kita, orang-orang muda Katolik, yang dampak buruknya terhadap kita sesama, serta komunitas kita di dalam gereja. Semakin banyak kita memperjuangkan hubungan yang damai dan penuh kasih, akan berdampak semakin baik juga hubungan kita terhadap teman-teman kita, orang muda Katolik. Pertemuan Advent kedua ini, kita sebagai orang muda Katolik diajak untuk berbenah dan melihat kembali apa kekurangan kita dalam berkomunikasi kita kepada teman-teman kita. Selama pandemi juga, kita jarang untuk bisa bertemu ataupun berkumpul bersama teman-teman kita yang seiman. Kita orang muda Katolik diajak untuk mempersiapkan Adventus dalam bingkai pertobatan dan semangat berbenah diri untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dengan bacaan yang diperdalam sebagai peneguhan dan renungan kita dari Lukas bab 3 ayat 1-6 tentang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Advent diibaratkan sebagai seorang petani yang bekerja dan mencangkul ladangnya, menyiapkan ladangnya menjelang musim penghujan, dan saat musim penghujan itu tiba, ladang sudah siap, benih ditanam dan bertumbuh. Seperti itulah Advent bagi kita. Advent adalah tentang penantian, kedatangan dengan berbenah dan penuh pengharapan. Sukacita mengetahui bahwa Kristus telah datang dan menebus dosa kita dengan kasih-Nya untuk kita. Marilah kita mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk mengikuti renungan pada kesempatan kali ini. Maaf ya teman-teman, aku telat. Kalian udah dari tadi kah? Sudah. Ya santai aja, udah lumayan dari tadi sih. Tapi kita mulai aja ya ibadat kita ya. Yuk. Kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang telah kami terima sepanjang hari ini. Kami juga bersyukur bahwasanya Engkau senantiasa mendampingi kami. Kendati saat ini kami sedang mengalami atau sedang memasuki masa-masa Advent, masa penantian di dalam situasi pandemi COVID-19. Kami menyadari bahwa komunikasi, kebersamaan kami, dan kegiatan-kegiatan kami mengalami keterbatasan. Namun kiranya Engkau tetap mempersatukan kami, tetap meneguhkan kami, agar iman kami tetap kuat dan menjadi pemuda yang tangguh dan juga dapat melakukan perubahan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Lukas. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakontis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, lempangkanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan didatarkan. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan segala yang hidup akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, teman-teman, selamat sore. Oke. Senang ya kumpul-kumpul kayak gini, tapi walaupun kita harus jaga protokol kesehatan, juga jaga jarak, tapi gini ya, aku tuh tadi pas dengar bacaan tadi tuh pengen mau sharing-sharing sama teman-teman itu, merenungkan bersama tentang bacaan tadi. Kalau Romo, aku tuh pernah dengar Romo tuh bilang kalau sebentar lagi tuh Natal, kita harus mempersiapkan segala macam. Ya nggak harus apa ya, kalau menurutku tuh nggak cuman mempersiapkan pakaian baru, biasanya kan Natalan pakaiannya baru, ya kan. Terus nggak cuman latihan kor, nggak cuman apa siap-siap tugas-tugas Natal, tapi juga mempersiapkan diri. Nah, aku tuh bingung mempersiapkan diri itu yang gimana ya. Kalau lihat dari bacaan tadi tuh kita harus bertobat. Cuman kita bertobat gimana ya? Atau bertobat itu yang seperti ini ya. Seperti fajar pagi hari, dan tiada penakar langkah bersinar. Cintamu seperti sungai yang Iki nyapa lho, Bro. Nyapa lho. yo ngopo lho iki meneng wae. Koncone lho guyon. Kamu udah ada apa sih, Yus? Nyanyi bae rasakan pikiran bledos kowe kok. Ini lho Rek, Nah. apa? Kan ngerti toh, kita kan masa-masa pandemi wis suwe toh. Yo, merong tahun sih. Hampir 2 tahun sih. Ya wis lama kan, 2 Iya, tahun ya. toh. Sampai 3 varian. Terus gimana maksudmu tuh gimana? Yo, kita tuh nggak seperti dulu sih. Ya wis lama kan nggak kumpul-kumpul kayak gini. Soalnya iya. nggak lengkap, like, mungkin punya kesibukan masing-masing, apalagi pandemi lalu lockdown di mana-mana, mungkin gerak kita kan terbatas, lalu kita bertemu teman kita yang dulu kan nggak seperti dulu, kayak macam individualis itulah kelebihan. Tapi ya kan kita juga menjaga itu loh, mengikuti protokol itu kesehatan. Iya. Nggak boleh ketemuan. Ini ketemuan ini sakjane ya mbok. Tapi kalian mikir gak sih? Kita itu sekarang kan di masa pandemi ini ya. Kita itu dibatasi oleh zona loh. Sekarang gini, lu pernah nggak ketemu sama Prio? Jarang sih. Jarang. Kamu juga jarang kan? Udah hampir setahun malah. Tapi kabarnya iya. Nek Prio sih kemarin dengar sih, dia sih baru lulus kuliah sih, habis wisuda dia kemarin. Oh udah lulus Oh, sudah. tapi dengar dia juga mau cari kerjaan gitu. Ya mungkin lagi sibuk. Soalnya aku jarang sih komunikasi maksudnya. Iya. Chattingan nggak pernah. Maka dari itu kan kita kan ibaratnya sekarang tuh terbagi oleh 2 zona nih kalau di wilayah kita. Mungkin itu sih ya yang bikin kita itu jadi jauh. Oh iya karena kan kita kan misalnya yo Iya. Dua. Kalau bisa dibagi 2. Iya, kalau bisa pun aku paling cuma ketemu sama si Slamet. Iya. Nggak pernah ketemu sama kamu, sama apalagi sama Pria, udah lama banget ya. supaya kita tahu kabar teman-teman kita.
dhisik wae. Kayak sih kemarin tuh dia bilangnya yo baru di rumah sambil nunggu-nunggu panggilan kerja. Coba hubungi si pria itu. Coba Bisa teleponan. Saya tak tahu ya. Oke. Letring kopi. Kau sok. Nyapa bocah dipikiri kakean pikiran Susah banget. Maksudnya wong susah. Nomor Trio masih sing dulu kan? Masih yang lama. Ya jajar sih, jajar sih. Angkat Kak. Berdering tapi gak diangkat ya. Tunggu. Yo lagi. Iya. Ngendi awakmu? Lagi ini to nang omah. Ora tau metu nyapa. Kena PHK lho. Ya ora, ya kene kan pengene ya kumpul-kumpul bareng maneh to. Kumpul-kumpul kompiyen. Sampai arek-arek. Yo ngono. Yo mari kene aku mbek Nanang mbek Slamet bakalan rono. Yo kunjungan lah anjang sana. Temu kanca suwe, wis ora tau ketemu. Ya ngono ya. Kondene bae lho. Pokok sing arene ora apa-apa tanteng ning kene. Ning omahe Nanang. Coba belum. Ki arek-arek yo. Perene yo, Bro. Nah, iya suwe ra ketemu. Belum. Yo. Ora apa-apa tanteni. Kopi ready kopi. Wis ana kopi iki. Wis ana nyamian barang. Ya ora apa-apa tanteni. Yo. Yo. Gak dalem. Oke. Ya berarti anu wae karo nunggu Rio teko nyanyune iki ya. Nyanyi. Ya. Ayo. Ya aku ora ngerti. Lagu wis jas yo, Bos. Sik. Lah malah nyanyi saiki. Sik. Ora apal soalnya. Nyanyi wae bero-bero. Sing mau lho janjimu seperti apa mau sajat lho. Janjimu seperti Enggak apa ta. Iya iya. Ketemu lho kowe. Yo. Janjimu seperti Waduh, pas salah kunci. Itu sama dengan apa ya? Baru dengan S. Janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasihmu. Kabar-kabar yang tadi beliau itu udah sampai mana loh? Oh iya. Apa? Gimana Iya, belum lama ya. cuma deket kok. Deket loh. Coba dia Telepon telepon lagi ya, telepon telepon dia. telepon lagi. Iya juga. Angkat nggak? Enggak ya. Apa mungkin OTW itu ya? Udah OTW. Iya, mungkin Wah, tuh, itu. Oh iya, Rio. Buka ya. Enggak ya. Bukain lawangnya, Aku ya. Masuk. Yes. What's up, man? Rame men guys. Yo, Kita nih ketemu tenang harus dulu yuk. Tak ketemu iso. Iya nih bro, ini yo. Ini sing- Oh. Iki rodo iki sing karo aku ini. Aku ketemu iki. 3 hari yang lalu. Nang dia. Ketemu toh? Sik. Aku rodo nyaman sekali. Iya, iya. Betul. Santai sih. Memang kalau di luar kita harus protokol. Bro. Iya. Vaksin tuh. Sudah, Vaksin, dua. vaksin. Emang anjuran saya itu. Dua ya? Iya, Dua. betul. Aku ini ketemu kowe, Cok. Ning ndi? Nang iki lho. Saya aku lali. Tak langsung tak sapa-sapa jeluk kowe nang krungu. Wah, aku gak ngerti kangen apa Mas. Kowe boncengan tapi sini.
Wah, ya itu bro, boncengannya itu bro. Kabarnya Pi? Sehat. Dan Nawi, kapan ya terakhir aja ketemu ya? Bareng kumpul-kumpul ya? Lah, Ya jelas sebelum pandemi bro. Iya, sebelum Sebelum pandemi. ini pandemi udah 2 tahun ya, Pak. 2 tahun lalu bayangin. Awas nih mau ditelepon iki sih. Kalingan sih walaupun suara ketemu. Jadi seneng sih ditelepon kan ya ada kan kumpul terakhir kali kapan ya? Terakhir kali itu. Yang jelas nak aku rasain pandemi sih mungkin. Aku dhewe. Jadi udah ditelepon iya Mas Slamet ana Nanang wah harus pengen tadi aku langsung cepet nih. Semangat ya. Cepet. Nunggu-nunggu. Yo cai pis lecet banget sih. Coba Biasanya ngomong. ditelepon lho PHK ya, aku belum kerja guys. Pandemi lho kerjaan angel bisa di PHK. Padahal berharap pengen kerja sih. Tadi ngerti kok ki wis lulus terus kerja. Ya, aku ngomong kayak golek kerja. Wah, cari kerja, lagi cari kerja. Ya, itu kan apa ya? Mungkin karena salah persepsi lah, kita kan lama gak ketemu. Iya, itu sih. Cuma menebak-nebak gitu kan. Nebak-nebak Gagal itu paham ya. kabar burung sih. Komunikasi kan ya jarang. Nah, itu penting. Ketemu ya. Tapi ngomong-ngomong, kumpul acara apa sih? Kasih ada kan sudah banget ya tiba-tiba kumpul pas nanggal pandemi ini. Sebenarnya sini tadi tuh segini sih bro. Tadi tuh aku kan cuman WA sama Slamet di rumah enggak, dia datang sama Pius Nah, ke rumahku. Nah, pas gitaran nih, Pius tadi menyampaikan keluh kesahnya. Apa bro, sampein ke Prio bro. kalau merasa apa ya? Sharing. Soalnya sejak sharing-sharing ini biasanya seneng sih. Jadi sifatnya yang membangun terus sharing apa nih tentang kalian nih para muda. Wih, Sip. aku barang sih kan Tapi ya. ya. Rai itu loh jenong wih. Ya, sedikit Sama-sama. ya, Oh, cuma 20-an masa kan? karena masa pandemi ini sih ya. Kita kan lama nggak kumpul. Terakhir kumpul kan ya sebelum pandemi hampir 2 tahun kan. 2 tahun Ya. ya hampir. Jadi harapannya kita tuh bisa lebih apa ya, persaudaraan kita tuh bisa terjadi lagi. Lalu nggak ada lah yang mungkin bisa kita perbaiki kalau misalnya hubungan kita sebelumnya masih kurang baik, lalu kita juga sempat putus hubungan, sempat lost kontak gitu kan. Baik kalau misalnya kita jalin lagi, kita mulai kumpul-kumpul lagi, kita perbaiki lagi gitu. Aku selama pandemi ya bicara pandemi ya mungkin kalau sudah nggak bertemu dengan kalian Nanang Slamet aku naik kue sapa nambelan ra nyemaur ya Kangen jadi ini spontan aku nyapai sebenarnya karena pengen ketemu terus ngobrol sharing-sharing menunggu aslinya aku dewe ya bingung mungkin kan ada tahu kumpul-kumpul bareng lah kegiatan apapun itu kita bareng tapi sebelum pandemi terus aku ya bingung mungkin ya keluh kesahku sebenarnya podo karo sing ngomong kowe lho aku yang ngerasa kayak ngono tapi nggak tahu sih teman-teman yang lain Tapi gini sih bro, ini kan pandemi ya. Berarti kita itu ada misal pun kita dibatasi, terus untuk kapasitas maksimum juga ada batasnya, sehingga kan kita juga terpisah antara jarak itu tadi sih. Tapi kalau kita misalkan untuk menjalin komunikasi itu caranya gimana ya? Yang lebih efisien. Kalau kita WA kemarin tuh katanya kamu WA itu yang siapa? Suhar itu dia katanya balasannya gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah tuh katanya pandemi. Tapi sebenarnya orangnya gimana kan kita nggak tahu kan? Iya kan, jadinya kita tuh cuma apa ya? Yang menduga-duga kan gagal paham tau. Iya kan? Gagal paham kalau kita seperti itu. Ini biar kita nggak gagal paham ya cara dia. Soalnya yo kita terbatas oleh peraturan lah Iya, oleh harus peraturan. tapi kalau ya aku pribadi ya, kan pandemi ya kita sebagai orang muda sih apa ya kita harus tetap berstagnan di posisi seperti ini Nah, nggak ada perubahan sama sekali Kita harus ini bergerak. sebenarnya kalian tadi kumpul terus nelfon aku terus dijak kumpul sebenarnya ada dampak positifnya juga buat aku jadi bisa kita sharing-sharing nanti besok itu gimana ya besok itu gimana biar kita nggak cuma pasrah dengan keadaan gitu loh ibaratnya kayak gitu Itu penting juga sih. ya Oh, benar itu. benar. Tapi Itu kalau aku sih itu kan pikiranku maksudnya aku mikirnya kayak gitu ya nggak bisa lah kalau kita pasrah dengan Iya, keadaan nggak kan bisa. pandemi ini kan kita juga nggak tahu kapan iya betul, saya kan selesainya kapan ada juga itu peribahasa orang tua kita ya. apa Apa itu?
Soalnya orang tua aku nggak ngomong peribahasa itu. Oh, Wah, ini kacau ini. Oh, yang mana ini? peribahasanya tuh gini. Ora kumpul, cul. Wah, Lah, aduh. wis ngomong kudu orang tua aku sih. Mbahku. Oh, Tahu iya, kalian mungkin. mbahku. Soalnya itu kan bicara orang tua. Tapi ada benernya juga loh, bro. Beneran cicacang berarti. Oh. Mending toh kita mengadakan acara kumpul-kumpul lagi aja, ngumpulin banyak teman-teman kita itu loh. Iya Kak, Oh. yakin loh. Nah. Nah, iso bro kita itu. Ya kita kan kumpul juga nggak sebatas kumpul loh. Kan ya saiki kan pandemi. Terus ada pembatasan. Oh sih, Nggak bisa ya kita. Iya, Kan terlalu berkerumun loh bro. nggak bisa bro. Ya kalau kita emang mau kumpul mungkin kita cari jalan lain. Tapi nggak langsung berkerumun, langsung kita buat event yang agenda langsung mengumpulkan banyak orang yang mengundang penonton atau Nggak bisa penonton, itu. tetap nggak bisa lah. Nek misalnya kalau kita kumpulnya sedikit boleh kan berarti ya? Cuma 5 orang atau berapa gitu. Nggak masalah Ya, sih. Nggak batasi. Nggak masalah sih. Mungkin kalau kita kan berempat nih. Nah, Misalnya kita Kunjungan ke satu kunjungan orang. ke satu orang, nggak apa kan? Iya, gitu aja Iya bagus. kan? Kunjungan, maksudnya ke nah, rumah masuk kita, ya kan? masuk mana? Masuk itu Daripada bener. kita ngumpulin banyak orang terus berkumpul jadi satu, Malah mending kita ya apa ya kalau kita kan orang Salah Jawa sih. sowan gitu. Iya, Sowan, iya, terus sowan. kita tanya-tanya kabar. Yes. Kalau gitu istilahnya apa tadi? Anjang sana. Oh iya, Ah, iya, iya, anjang iya. sana. Bisa dari sana ya. Just Oh, itu. toh meskipun kita nggak ketemu sama teman-teman kita, mungkin dia lagi sibuk dengan kesibukannya, kita juga bisa mengunjungi orang tua mereka, sehingga ada bentuk kerinduan kita. Itu. Terus juga apa ya tali personal kita kan nggak Nah, terputus iya, iya. karena ada pandemi. Nah, betul. Soalnya kan juga Ya, kita kan bener. apa ya pandemi ini kan kita sebagai orang muda kan nggak boleh berstuck dengan keadaan seperti tadi kan saya sudah bilang loh pasrah dengan keadaan ya harus berani berubah sih. Iya. Harus berani berubah. Berarti ini kita sekarang siap-siap untuk anjang sana. Oke, kita Oke, ke sana aku ya. masuk. Yuk, siap-siap yuk. Yuk. Oke, oke. Udah. Gas, Gas. gas, Oke, gas, gas. oke, gas, yuk. Lagi. Nah, Ayo, ayo. Yoi. Udah. Ayo, ayo. Ya, Ayo, Oke. dewe. Nah, begitu teman-teman. Kira-kira kita bisa tuh melakukan perubahan atau ya pertobatan lah katakanlah. Pertobatan itu menyapa teman-teman yang kita jarang ketemu atau kita jarang menerima kabar dari dia. Mungkin kita bisa berkunjung supaya kita tuh tahu kalau misalkan teman-teman kita tuh nggak datang atau nggak ketemu di kegiatan atau nggak memberi kabar ke kita itu mungkin siapa tahu lagi punya kesusahan terus kita bisa bantu. Kalau misalkan teman kita itu punya kesibukan ya kita bisa dukung. Jadi kan komunikasi, kebersamaan dan persaudaraan itu kan tetap terjaga. Gimana teman-teman? Setuju semua ya? Setuju. Oke, kita lanjutkan ibadat kita ya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami hari ini dapat meresapkan bacaan Advent minggu kedua, sehingga kami juga menyadari apa yang perlu kami lakukan, apa yang perlu kami rubah dalam kebersamaan, dalam kegiatan kami bersama di tempat ini. Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Semoga Engkau senantiasa mendampingi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.